Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kali ini saya akan menerangkan bagaimana tata cara berwawancara dalam pelaksanaan sensus sebagai PPL. Tata cara berwawancara atau berkomunikasi dua arah antara PPL dan responden. Tata cara berwawancara mengumpulkan data pada pendataan Reksosek 2022 dilakukan dengan mengunjungi keluarga dan melakukan wawancara kepada anggota keluarga. Agar pendataan dapat berjalan dengan baik, maka PPL perlu memperhatikan etika berwawancara. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam tata cara berwawancara. Yang pertama, tata krama dan sopan santun. Yang kedua, komunikasi dua arah antara PPL dan responden. Yang ketiga, fokus pada maksud dan tujuan wawancara. Yang keempat, apresiasi pada responden selama wawancara berlangsung. Yang kelima, tata cara bertanya. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu tata cara berwawancara. Yang pertama, dari tata krama dan sopan santun. Tata krama dan sopan santun dalam berkunjung serta berwawancara perlu disesuaikan dengan adat istiadat setempat atau kearifan lokal masyarakat tersebut. Yang pertama, memperhatikan waktu yang tepat untuk berkunjung. Di sini, kalau di desa itu biasanya orang pedesaan sibuk itu waktu jam 7 lah sampai jam 12. Nah, kita berkunjung itu antara jam 1 sampai sore. Itu yang dimaksud dengan memperhatikan waktu yang tepat untuk berkunjung. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan serta mengenakan alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer. Oke, yang ketiga, selalu mematuhi protokol kesehatan antara lain mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, meminta izin dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Memperkenalkan diri dengan menunjukkan tanda pengenal PPL dan menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan. Yang keenam, memberikan pengertian yang jelas tentang perlunya kegiatan pendataan Reksosek 2022. Yang ketujuh, menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh responden dan anggota keluarga akan dirahasiakan. Yang kedelapan, memperkenalkan diri dan prolog sebelum wawancara. Yang kedua, komunikasi dua arah antara PPL dan responden. Agar dapat memperoleh informasi dengan mudah dan akurat, maka PPL perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh responden. Jika diperlukan, pertanyaan dapat diterjemahkan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa daerah atau lokal dengan tidak mengubah arti setiap pertanyaan. Yang kedua, PPL bersikap simpatik, ramah dan sopan sehingga menciptakan suasana akrab. Yang ketiga, PPL bersikap sabar ketika menghadapi sikap responden yang tidak diharapkan, misalnya menolak memberikan keterangan, dan bersikap persuasif, berhati-hati dan tidak menyinggung perasaan untuk mendapatkan keterangan, khususnya pertanyaan yang sifatnya sensitif, misalnya kematian. Jika usaha persuasif mengalami kegagalan, PPL melaporkan kepada PML. Yang ketiga, fokus pada maksud dan tujuan wawancara. Menyadari pentingnya akurasi informasi yang diberikan oleh responden pada saat wawancara, maka PPL harus fokus pada maksud dan tujuan wawancara. 1.
memastikan setiap pertanyaan pada kuesioner sudah terisi dengan benar. Kedua, mengikuti alur pertanyaan pada kuesioner. Ketika pembicaraan responden dirasa mulai menyimpang dari luar atau dari alur, maka kembalikan pembicaraan secara bijaksana dan simpati. Ketiga, probing, pertanyaan penelusuran dan klarifikasi perlu dilakukan oleh PPL untuk menggali jawaban responden. Probing dilakukan ketika jawaban responden tidak jelas, tidak wajar, atau tidak sesuai pertanyaan. PPL tidak mengarahkan jawaban responden, biarkan responden menjawab apa adanya dan spontan. 4. Apresiasi pada responden selama wawancara berlangsung. 1. PPL secara bijak menampung pendapat responden, meskipun tidak terkait langsung dengan pertanyaan. 2. PPL dilarang memberi tanggapan atau komentar negatif atau menunjukkan sikap merendahkan atas jawaban-jawaban responden. 3. Ketika wawancara selesai, PPL mengucapkan terima kasih dan memberitahukan ke responden mengenai kemungkinan adanya konfirmasi ketika diperlukan untuk klarifikasi data. 5. Tata cara bertanya. Kualitas data yang diperoleh dari kegiatan pendataan dipengaruhi oleh cara mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, PPL harus mengikuti cara bertanya yang baku, yaitu dengan mengikuti redaksi pertanyaan. Untuk meningkatkan kemampuan berwawancara, PPL sebaiknya melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Sesering mungkin berlatih membaca pertanyaan sesuai redaksi pertanyaan dalam kuesioner sehingga menjadi terbiasa. 2. Latihan bertanya dimulai kepada teman. 3. PPL harus menyingkirkan rasa malu untuk bertanya sesuai redaksi pertanyaan. 4. Berlatih bertanya secara berulang-ulang agar menemukan ritme dan intonasi suara yang pas. 5. Jika sudah berlatih, maka dengan sendirinya PPL akan menguasai setiap pertanyaan. Itulah penjelasan tata cara berwawancara petugas PPL Reksosek 2022. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda lihat di pedoman pendataan lapangan. Nanti ketika pelatihan dikasih masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.